بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NH dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sangat lekat dengan Al-Qur'an. Bahkan disebutkan syahrul Ramadan, syahrul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala pun memfirmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sahabat NH rahimakumullah, pertanyaannya, sudahkah kita mengetahui apa itu Al-Qur'an sejatinya? Kalau menurut istilah Al-Qur'an adalah huwa kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kalamullah, Al-Qur'an tentunya memiliki keunggulan dibandingkan kalam-kalam yang lain. Disebutkan oleh para ulama, inna fadlal Qur'an ala sa'iril kalam ka fadlillah ala sa'iri khalqih. Keutamaan Al-Qur'an dibandingkan seluruh ucapan, maka sebagaimana keutamaan Allah dibandingkan seluruh makhluknya, sungguh tidak bisa dibandingkan. Sahabat NH rahimakumullah, sebagai di antara buktinya, kalamullah atau Al-Qur'an adalah kalam yang paling utama, yaitu ketika seseorang dia mengulang-ulang Al-Qur'an, bahkan puluhan kali, ratusan kali. Apa yang terjadi? Kalau biasanya seseorang mengucapkan sesuatu dengan berulang-ulang, bisa jadi dia stres atau pusing. Tapi beda dengan Al-Qur'an, semakin dia diulang, semakin tenang hatinya. Masya Allah, bisa dibayangkan kalau kita ambil saja satu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita sudah hafal mungkin sejak usia 5 atau mungkin 7 tahun kita hafal. Lalu kita gunakan untuk sholat. Kalau kita hitung dari sholatnya saja, dari umur 7 tahun, sekarang mungkin 40 tahun usia, berarti 33 tahun kita mempraktekkan Al-Fatihah setiap hari 17 kali. Pertanyaannya, pernahkah kita bosan? Pernahkah kita pusing dengan Al-Fatihah? Tentu tidak. Bahkan dia sebagai obat. Sahabat NH rahimakumullah, selain kalamullah, maka disebut juga al-mu'jiz. Dia sebagai mu'jizat. Apa itu mu'jizat? Sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk melemahkan musuh-musuhnya. Dan sebagai mukjizat, tentu setiap mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, di luar nalar. Kita ambil contoh misalkan mukjizat Nabiullah Musa, tongkat dilempar menjadi ular, maka itu di luar nalar. Kalau biasanya para penyihir, mereka sama-sama tahu mana trik, mana yang nyata. Ketika mereka melihat tongkat Musa berubah menjadi ular, maka mereka melihat, menyaksikan itu nyata sebagai ular. Maka ini luar biasa. Tongkat dipungkulkan di batu, kemudian lautan terbelah. Masya Allah, Masya Allah. Belum lagi Nabiullah Ibrahim dibakar berhari-hari dalam tungku yang besar. Maka apa yang terjadi? Beliau tetap selamat. Bahkan beliau segar bugar. Nabiullah Saleh ditantang oleh kaumnya, wahai Saleh, kalau engkau memang Nabi, maka keluarkanlah onta dari batu ini. Maka beliau berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Keluar onta dari sebuah batu. Hal di luar nalar kita. Begitu pula Al-Quran, ketika itu Allah menurunkan di kalangan bangsa Arab yang tergila-gila dengan syair, dengan susunan kata. Apa yang terjadi ketika mereka membaca Al-Quran? Maka setiap mereka yang membaca mengatakan, ini bukan ciptaan manusia.
Ini bukan ciptaan manusia. Tidak mungkin manusia bisa menyusun kata seindah ini. Masya Allah. Dan lagi-lagi bahwa Al-Quran semakin diulang, semakin menjadikan kita tenang, menjadikan kita damai, bahkan menjadi cerdas. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran dalam pengertiannya yunazzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Ialah orang yang terbaik, khairul bashar, sebaik-baik manusia, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik para nabi dan rasul. Masya Allah, Al-Quran ini kalam yang terbaik, diberikan kepada orang yang terbaik. Bahkan perantara yang membawa Al-Quran dari Allah kepada nabinya adalah malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril, Ruhul Amin, pemimpinnya para malaikat. Waktu yang Allah pilih pun waktu yang terbaik di bulan Ramadan, bahkan suatu malam yang terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Diturunkan di malam yang terbaik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu Allah pula menambahkan bahwa membaca Al-Quran ini bernilai pahala. Al-muta'abbad bitilawatih. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ansri amsalha. Barang siapa membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan setiap hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan serupa. La aqulu alif lam mim harfun, Rasul katakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Ada 3 huruf di sana. Masya Allah. Yang penting lagi untuk kita ketahui, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan pakaikan kepadanya mahkota dari cahaya. Dhau'uhu mithlu dha'i syams, yang mana sinarannya cahaya itu sebagaimana sinar cahaya matahari. Masya Allah. Wa yuksa waldaihi hullatani. Kemudian akan dipakaikan kepada kedua orang tua orang yang menjadi ahli Quran itu apa? Hullatani, pakaian kemuliaan. La yaqumu bihimad dunya, tidak akan didapati di dunia. Hatta yaqulan, sampai mereka berdua mengatakan, bima kusina, bagaimana kami mendapatkan baju yang indah ini? Maka Allah katakan, bi akhdi walidakumal Qur'an, karena anakmu yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka muslimin rahimakumullah, mari kita tunaikan hak-hak Al-Quran, kita baca ia, kita pelajari maknanya, kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran sebagaimana ucapan Rasulullah, wa inna lillahi ahlina minan nas, dan sesungguhnya bagi Allah ada keluarga dari golongan manusia. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, di bulan Ramadan kita berupaya untuk lebih dekat dengan Al-Quran, betul-betul mempataskan diri kita menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah yang akan mendapatkan kemuliaan dunia hatta akhirah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.